warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa selalu bersemangat dan bahagia. Amin. Hari ini kita akan mempelajari lagi ya lanjutan dari pelajaran yang lalu. Nah, sebelum dimulai, tentunya kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materinya adalah sistem peredaran darah pada manusia. Apa kompetensi dasarnya? Yaitu menganalisis sistem peredaran darah manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Sedangkan tujuannya adalah 1. Dapat menjelaskan 3 komponen penyusun sistem peredaran darah pada manusia. 2. Dapat menjelaskan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia seperti tadi yang sudah disampaikan dalam tujuan, yaitu menjelaskan 3 komponen penyusun darah. Nah, salah satunya diantaranya yaitu adalah darah. Darah di sini merupakan komponen dalam sistem peredaran darah itu. Apa saja yang bisa kita pelajari mengenai darah? Yaitu yang pertama bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian darah itu ada 1, yaitu yang merupakan cairan atau disebut juga dengan plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan cairan darah yang berwarna kekuningan. Dan plasma darah ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1 adalah untuk mengangkut zat makanan, yang kedua mengangkut zat sisa metabolisme, kemudian mengangkut hormon, dan yang keempat yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian bagian yang kedua adalah yang disebut dengan sel darah. Sel darah ini terdiri atas ada sel darah merah namanya eritrosit, kemudian sel darah putih adalah leukosit, dan keping darah disebut juga dengan trombosit. Nah, mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama yaitu sel darah merah. Ini sel darah merah, kalau dilihat dari bentuk saja sudah kelihatan ya, sesuai dengan keterangannya di sini. Ya, sel darah merah itu memiliki bentuk bulat pipih, tidak berinti. Jadi dia bulat tapi tengahnya pipih ya. Bulat pipih, kemudian berwarna merah. Dan kenapa berwarna merah? Karena mengandung hemoglobin ini. Lalu yang ketiga, dalam 1 mm kubik darah terdapat 5-6 juta eritrosit. Dan yang keempat ini adalah merupakan fungsinya yaitu untuk mengangkut oksigen. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua yaitu sel darah putih. Dia memiliki ciri-ciri diantaranya bentuknya tidak tetap, berinti, dan dapat bergerak secara ameboid. Lalu yang kedua, dalam 1 mm kubik darah terdapat 5.000 sampai 10.000 leukosit. Yang ketiga, berfungsi melindungi tubuh dari kuman penyakit, misalnya dengan cara memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Lalu yang keempat, dibentuk di sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. Dan yang kelima, sel darah putih atau leukosit itu memiliki 5 jenis, diantaranya yaitu 1. Neutrofil, ya, ini neutrofil. Yang kedua adalah eosinofil, yang ketiga basofil, yang keempat monosit, yang kelima adalah limfosit. Nah, kelima ini memiliki fungsi masing-masing. Dan fungsinya bisa kalian baca ya dengan membuka literatur di dalam buku-buku pelajaran IPA. Yang ketiga, bagian dari sel darah adalah keping darah atau disebut dengan trombosit. Ciri-cirinya adalah 1. Bentuknya tidak teratur dan tidak berinti. 2.
dalam 1 mm kubik darah terdapat 250.000 trombosit. Dan yang ketiga, berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, dalam proses pembekuan darah ini, ingat-ingat ya, ini adalah merupakan fungsi dari trombosit. Karena dari sel darah tadi yang 1, 2, 3 atau eritrosit, leukosit, dan trombosit memiliki fungsi yang berbeda. Kita lihat bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi. Nah, ya, lihat skemanya. Pada skema proses pembekuan darah diawali dengan misalkan terjadi luka. Apabila luka, maka trombosit pecah dan pecahnya trombosit mengakibatkan keluarnya enzim yang namanya trombokinase. Lalu enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Setelah menjadi trombin, maka trombin ini kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin, dan fibrin inilah yang kemudian akhirnya akan menutup luka tersebut sehingga luka tertutup dan darah akhirnya akan berhenti mengalir. Ya, jadi demikianlah proses pembekuan darah. Jadi bagian ini merupakan fungsi dari trombosit. Kita lanjutkan. Organ yang kedua atau bagian yang kedua dari sistem peredaran darah yaitu jantung, yang merupakan pusat peredaran darah, dan ini bagian pokok ruangannya itu adalah atrium kiri atau serambi kiri, ini ventricle kiri atau bilik kiri, yang ini adalah atrium kanan atau serambi kanan, ini namanya ventricle kanan atau bilik kanan. Kita lihat selanjutnya. Ya. Selanjutnya, jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu tadi ada 2 serambi dan ada 2 bilik. Serambinya ada serambi kanan, serambi kiri, kemudian biliknya juga ada bilik kanan dan bilik kiri. Lalu ukurannya adalah sebesar kepalan tangan kanan, berfungsi memompa darah, kemudian antara serambi dan bilik terdapat 2 katup, ya. Yang pertama, antara serambi dan bilik kiri, katup berdaun 2, namanya adalah valvula bicuspidalis. Yang kedua, antara serambi dan bilik kanan, katup berdaun 3, namanya adalah valvula tricuspidalis. Dan fungsi dari katup ini adalah untuk menjaga agar aliran darah tidak kembali ke serambi. Jadi ketika dari serambi masuk ke bilik, kemudian bila dipompa lagi, darah itu tidak lagi kembali ke serambi karena sudah ada katupnya tadi. Ya, jadi fungsi dari katup adalah menjaga agar aliran darah tidak kembali ke serambi. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah di sini yang gambar yang ditunjuk oleh nomor 1 ini adalah pembuluh nadi atau arteri. Kemudian ini adalah pembuluh balik atau disebut juga dengan vena. Ya, kita lanjut. Nah, pembuluh nadi atau arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah ke luar jantung. Jadi arah aliran darahnya meninggalkan jantung ini ya. Ciri-cirinya, letaknya agak ke dalam dari permukaan kulit. Jadi tidak terlihat dari luar. Lalu bila terjadi luka, darah akan memancar. Kemudian mempunyai lapisan elastis yang tebal. Yang keempat, denyut terasa di bagian tubuh tertentu. Dan mempunyai 1 katup dekat jantung. Itu diantaranya ciri-ciri dari pembuluh nadi atau arteri ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh balik atau vena ini fungsinya atau aliran darahnya adalah menuju jantung. Jadi lawan dari pembuluh nadi tadi atau arteri. Ciri-cirinya, letaknya dekat permukaan kulit, warnanya kebiruan, denyut tidak terasa. Bila terluka, darah tidak memancar, lalu memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, memiliki katup di sepanjang pembuluh, dan terdiri atas vena cava dan vena pulmonalis. Nah,
Sistem peredaran darah manusia adalah peredaran darah tertutup dan peredaran darah rangkap. Peredaran darah tertutup artinya darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah rangkap artinya darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Nah, untuk peredaran darah rangkap itu terbagi 2, yaitu peredaran darah kecil dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung, ya. Kemudian, nah ini skemanya seperti ini ya. Kita bisa lihat yang tadi ya dari bilik kiri misalkan, lalu masuk ke aorta, beredar ke seluruh tubuh, ini membawa oksigen, kemudian masuk ke seluruh tubuh, ke sel-sel tubuh, dia bercabang-cabang, lalu di sini nanti oksigen itu akan dilepas untuk mengoksidasi makanan, menghasilkan energi dan zat sisa berupa karbon dioksida. Lalu karbon dioksida dibawa lagi nih oleh pembuluh darah, namanya adalah vena, menuju ke jantung, tapi masuknya ke serambi kiri, terus ke bilik kiri, serambi kanan maksudnya, maaf, serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, dari serambi kanan bilik kanan, terus dipompa lagi masuk ke pembuluh nadi paru-paru. Di sini karbon dioksida dilepas, ditukar dengan oksigen, lalu oksigen akan dibawa oleh pembuluh balik paru-paru atau vena paru-paru masuk ke serambi kiri. Nah, ya, terus kemudian kita lanjut dengan gangguan sistem peredaran darah, yaitu ada anemia, yaitu kondisi kekurangan hemoglobin ditandai dengan pucat, ya, lemas, ya. Kemudian ada polisitemia, yaitu kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Lalu ada leukemia, yaitu kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal. Lalu ada hemofilia, yaitu darah sukar membeku dan merupakan kelainan bawaan atau ini diwariskan. Dan yang kelima yaitu darah tinggi atau hipertensi, yaitu terjadi jika tekanan darah, yaitu tekanan sistol lebih dari 150 mm Hg dan tekanan diastolnya lebih dari 90 mm Hg. Tekanan sistol itu artinya tekanan ketika jantung itu memompa darah, ya. Sedangkan ketika jantung itu beristirahat dari detakannya, itu namanya tekanan diastol. Demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami, ya, dicamkan, kemudian menjadi pelajaran untuk kita untuk dapat selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Insya Allah apabila kita selalu menjaganya, maka tubuh kita akan sehat. Ya, demikian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.